Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Mari saudara, saya mengundang setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Kita mau menyatukan hati kita dalam doa untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menganugerahkan setiap kami kehidupan. Bahwa kehidupan yang kami jalani ini kami tidak pernah sendirian. Sebab ada Engkau ya Kristus yang terus mencurahkan Roh Kudus atas setiap kami. Maka kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Maka ketika saat ini kami ingin mengawali kehidupan kami ingin menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Biarlah sabdamu menginspirasi dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini menjadi sebuah peristiwa yang membuat iman kita diperbaharui kembali. Sebab hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Yesus diceritakan dalam Kisah Para Rasul, ia terangkat ke surga. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita menghayati kenaikan ke surga, ini bukanlah sebuah kisah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, tetapi justru kisah ini menjadi pengawal sebuah cerita rentetan kisah perjalanan para murid ketika Yesus yang naik ke surga memberikan sebuah peran, dan peran itu yang akan dihidupi oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak hanya meninggalkan begitu saja, tetapi Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada para murid supaya karya yang Yesus lakukan dapat diteruskan oleh para murid. Pada bagian ini, para murid diajak untuk menyadari peranan itu, bahwa Yesus yang telah naik ke surga memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mereka lakukan. Maka dalam bagian ini yang kita baca memperlihatkan sebuah momen, sebuah peristiwa ketika mereka justru terpukau dengan bagaimana Yesus yang naik ke surga. Momen itu tentu menjadi sebuah momen yang mencengangkan, sebab itu di luar dari pikiran manusia. Itu sesuatu karya yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Mereka terpukau dengan bagaimana cara Yesus naik ke surga. Namun pada bagian ini sebenarnya Yesus ingin menyatakan bahwa ia sungguh berkuasa. Kenaikannya ke surga justru menjadikan sebuah pernyataan bahwa Allah sungguh berkuasa. Namun para murid dikatakan dalam bagian ini terjebak, terpukau dengan bagaimana karya Yesus yang Yesus lakukan. Namun para malaikat berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu masih berdiri melihat ke langit?" Para malaikat memberikan sebuah teguran. Ia menyadarkan para murid bahwa ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para murid. Dan hal itulah yang harusnya mereka lakukan. Sehingga mereka diminta untuk tidak hanya terpaku pada sebuah peristiwa ini, tetapi memaknai peristiwa ini dengan kesungguhan hati, melayani Tuhan lebih sungguh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dalam firman ini menegur kepada para murid untuk mereka menyadari ada sebuah peranan yang harus mereka lakukan. Dan peranan itu sebenarnya bukan hanya ditujukan pada murid, tetapi pada setiap kita. Kita diundang untuk menjadi saksi. Bukan hanya sekedar saksi yang bisa berbicara, bisa mengajar atau berkhotbah, tetapi saksi yang memiliki sebuah karakter, memiliki karakter Yesus. Atau paling tidak kita sedang atau terus berusaha mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita terima, tetapi firman itu benar-benar kita gumuli. Sehingga pada bagian ini mengajak setiap kita bahwa kenaikan Yesus ke surga membawa sebuah peranan penting
bahwa karya keselamatan itu telah dinyatakan dan Allah mengundang kita untuk menyatakan cinta kasih-Nya bagi dunia. Biarlah firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita untuk mengalami kasih Tuhan. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya cinta kasih-Nya menuntun kita untuk berkarya bersama dengan Tuhan, menyatakan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Amin. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur bahwa karya-Mu yang telah luar biasa Engkau nyatakan pada setiap kami, membuat kami terpukau. Namun ajarlah kami bukan hanya terpukau akan kebenaran firman-Mu atas kebenaran yang boleh terjadi, tetapi kami juga dimampukan untuk menyatakan itu dalam kehidupan kami. Mampukan kami, berikan kami kekuatan supaya firman-Mu itu benar-benar hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kami anak-anak-Mu memohon hikmat dari Tuhan supaya firman-Mu ini dapat menjadi nyata atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu menjadi nyata di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat beribadah, kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita semua. Sampai jumpa.